Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tips agar perjalanan kita ke Baitullah menjadi perjalanan yang membahagiakan, menjadi perjalanan yang insya Allah semua doa-doa kita akan dijawab oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dan endingnya adalah kita akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, di masa pandemi ini perjalanan kita ke Baitullah mendapatkan berbagai macam rintangan yang sangat berat, tapi alhamdulillah panjenengan semua menjadi orang-orang terpilih, orang-orang yang dipilih dan diistimewakan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah senantiasa meskipun di masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tips bagaimana supaya kita dalam menjalani berbagai tes PCR yang akan dilakukan mulai dari Jakarta, kemudian di Madinah, di Mekah, dan sampai pulang ke tanah air akan mendapatkan hasil yang senantiasa negatif, sehingga kita akan terhindar dari karantina selama 10 hari. Bismillah. Bapak Ibu, dari pengamatan selama ini yang telah dilakukan, bahwa jamaah umroh yang setibanya di bandara kemudian dilakukan tes PCR dan kemudian hasilnya positif, ternyata mereka AB, kebanyakan AB dalam menjalankan protokol kesehatan, dalam hal ini terutama memakai masker. Makanya pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana untuk memakai masker yang benar, karena banyak sekali kadang kita melihat saudara-saudara kita sebenarnya memakai masker, tapi maskernya hanya untuk menutup mulutnya saja, maskernya hanya untuk menutup dagunya saja, sedangkan bagian hidung dan mulutnya dibiarkan terbuka, sehingga virus-virus yang dalam masa pandemi banyak sekali di sekeliling kita terhirup masuk. Nah, harapan kita dengan senantiasa memakai masker ini akan meminimalkan, Bapak Ibu, meminimalkan jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita, hingga akhirnya meskipun ada yang masuk, sistem kekebalan tubuh kita akan kuat dan akan mampu untuk menghancurkan virus-virus yang masuk dalam jumlah yang relatif kecil, karena kita senantiasa memakai masker. Bapak Ibu, ada berbagai macam bentuk masker yang selama ini beredar di pasaran. Nah, ada salah satunya yang direkomendasi oleh kesehatan adalah masker medis, Bapak Ibu. Masker medis yang seperti ini terdiri dari 2 lembar, depan dan belakang. Nah, terus kemudian dijahit rapat di sekelilingnya. Di atasnya ada kawatnya. Nah, kawat ini adalah untuk yang bagian atas tentunya. Jadi untuk memasangkan adalah dengan model yang biasa seperti ini. Nah, terus kemudian ditarik, Bapak Ibu, yang bawah ditarik sampai dagu, kemudian yang atas juga disambungkan, dan manakala bagian kawatnya adalah dengan dilekatkan, ditekan sampai ke bagian hidung dan di bawah mata. Nah, seperti ini, insya Allah ini sudah menutup rapat daripada bagian hidung dan mulut kita. Di samping kita terhindar dari penularan, kita juga terhindar untuk menularkan kepada orang lain. Nah, harapan kita Bapak Ibu, dalam sehari nanti penjenengan minimal berganti masker sampai bisa jadi 2-3 kali dalam setiap perjalanan, karena sesuai dengan standar kesehatan dari WHO, setiap 4 jam sekali kita berganti manakala kita melaksanakan kegiatan di pekerjaan sehari-hari di rumah sakit. Jadi monggo nanti ini kita harapkan Bapak Ibu pun juga bisa melaksanakan yang demikian, sehingga perjalanan yang benar-benar kita dambakan ini menjadi perjalanan yang tidak ada halangan dari masalah kesehatan yang kita lakukan.
Kemudian juga Bapak Ibu ada juga masker yang mungkin model yang lainnya ya. Kalau kami di rumah sakit ya, ada standar juga masker N95 ya. Tapi mungkin banyak sekali juga beredar di pasaran ya. Maskernya modelnya seperti ini Bapak Ibu, yang jelas nanti kawatnya tetap posisi di atas ya, kawatnya posisi di atas. Nah, dengan seperti ini insya Allah ini juga sangat rapat menutup bagian-bagian dari dagu, kemudian seluruh wajah kita, sebagian daripada wajah kita ya, dari mulai hidung ke bawah. Nah, ini juga ada bagian kawatnya juga senantiasa ditekan supaya ini rapat ya, jadi virus-virus yang senantiasa berkembang itu senantiasa bisa tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini Bapak Ibu tutorial untuk penggunaan masker secara benar. Harapan kita ya Bapak Ibu untuk memperhatikan penggunaan ini, karena yang akan menanggung manakala kita abai dalam permasalahan protokol kesehatan ini adalah diri kita sendiri, Harapannya nanti umroh 2 Maret 2022 ini semuanya menjalani tes PCR yang dilakukan berkali-kali hasilnya negatif ya, dan saat kepulangan kita di tanah air, manakala kita di PCR di bandara pun hasilnya negatif, hingga akhirnya kita tidak mengalami karantina selama 10 hari, dan semoga perjalanan ibadah umroh kita ini menjadi perjalanan ibadah umroh yang mabrur, perjalanan umroh ibadah yang diterima oleh Allah. Doa-doa terbaik dari Bapak Ibu semua diijabah oleh Allah, akan menjadikan kebaikan bagi anak cucu keturunan generasi kita sampai hari akhir, dan endingnya adalah kita semua masuk ke jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doa dan permohonan dari jemaah 2 Maret 2022 ini. Semoga hasil terbaik senantiasa Engkau berikan kepada kami. Labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan pertolonganmu semata. Dengan pertolongan Allah semata kita berharap. Tapi di samping kita senantiasa mohon pada pertolongan Allah, kita berikhtiar agar benar-benar sempurna hasil-hasil yang kita dapatkan. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.